Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bakat intellection. Orang yang memiliki bakat kuat intellection adalah orang yang berpikir secara mendalam, ia senang merenung, dan ingin memahami segala sesuatu itu sampai pada intinya. Nah, ia memerlukan ketenangan saat berpikir sehingga ia bisa memikirkan dengan jelas gitu ya, dengan lebih jernih apa-apa yang sedang ia pikirkan dan akhirnya bisa menemukan inti dari pemikiran itu apa. Nah, ia memiliki keunggulan adanya sebuah kejelasan dari inti atau esensi sebuah produk, layanan, atau konsep yang sedang ia pikirkan. Jadi memang jelas sekali apa itu intinya, apa itu esensinya. Nah, yang perlu dilakukan oleh orang yang memiliki bakat intellection kuat adalah mempertajam cara berpikirnya agar memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sedang ia pikirkan, entah itu minatnya dan bakatnya apa gitu ya, karena pasti berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah pentingnya dia untuk bisa mencatat atau bisa menyampaikan gitu ya apa yang sudah ia renungkan gitu. Jadi akan lebih baik jika ia tuliskan atau ia diskusikan dengan orang lain yang pastinya teman diskusi ini dipastikan memiliki bakat intellection juga gitu ya, agar bisa sama gitu ya pemahamannya. Akan lebih baik juga kalau memiliki minat yang sama juga. Nah, kemudian apa sih yang perlu diantisipasi dari orang yang memiliki bakat kuat intellection ini? Yang perlu diantisipasi adalah jika ia kurang bisa untuk bisa mencapai inti dari konsepsi tersebut. Karena itu dia perlu untuk bisa dia mempertajam cara berpikirnya agar lebih dalam gitu ya pemahamannya. Nah, yang kedua, dia perlu juga untuk bisa belajar menyampaikan gitu ya. Jadi agar apa yang dia pikirkan itu bisa sampai kepada orang lain. Mungkin cara penyampaiannya nanti bisa dikuatkan ya, diasah agar bisa sampai kepada orang lain. Nah, orang yang memiliki bakat kuat intellection ini memiliki banyak potensi kekuatan. Ia bisa menjadi orang yang spiritualizing. Jadi bakat intellection ini jika nanti ada juga bakat connectedness gitu ya, maka orang ini akan bisa mempunyai potensi kekuatan spiritualizing. Jadi konsep-konsep yang memang keketuhanan gitu ya, inti-inti dari bagaimana berketuhanan ya. Kemudian misalkan dia mempunyai bakat intellection, kemudian dia juga punya bakat developer, mungkin dia bisa memikirkan bagaimana inti dari pengembangan sumber daya manusia. Kemudian misalkan dia punya intellection juga, kemudian punya ideation gitu ya, bisa jadi dia bisa memikirkan misalkan sebuah desain gitu ya, ini intinya apa, esensinya apa dari desain ini gitu ya. Kemudian juga misalkan konsep gitu ya, konsep ini intinya apa gitu. Jadi dia bisa sampai pada titik itu. Jika kita memiliki bakat intellection yang lemah gitu ya, orang yang memiliki bakat intellection lemah itu pasti tidak terlalu merasa bahwa inti itu penting gitu ya, padahal sebenarnya inti atau esensi dari sesuatu itu penting. Nah, karena itu mungkin dia bisa meminta tolong kepada orang yang memiliki intellection kuat untuk bisa membantunya menemukan inti dari apa yang sebenarnya ada gitu ya, entah itu produk, layanan, atau sebuah konsep atau ide. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bakat intellection. Terima kasih.